Kali ini kita akan membahas alur cerita film Der Hauptmann yang rilis pada tahun 2017. Film buatan Jerman ini mengisahkan seorang tentara Jerman yang bernama Willi Herold yang meninggalkan tugas militernya tanpa izin. Langsung saja, di awal cerita kita diperlihatkan Willi Herold yang sedang dikejar-kejar oleh polisi militer Jerman karena membelot dari tugas militernya. Tapi beruntungnya Herold berhasil bersembunyi dan untuk sementara waktu ia masih selamat. Saat sedang beristirahat, ia melihat tentara Jerman lainnya, sebut saja Joko, yang juga membelot dari tugasnya. Herold pun langsung menolong Joko dan membawanya ke dalam sebuah ruangan kosong untuk beristirahat. Singkat cerita, Herold dan Joko yang sedang kelaparan berinisiatif untuk mencuri makanan di rumah warga. Namun sialnya mereka ketahuan saat sedang mencuri beberapa telur ayam. Dan alhasil Joko pun meninggal setelah dikeroyok warga. Sementara itu, Herold berhasil melarikan diri dan ia pun terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga akhirnya ia melihat sebuah mobil yang terlihat mogok dan ia pun terkejut ketika dirinya menemukan sebuah seragam perwira Nazi berpangkat kapten. Ia pun langsung memakai seragam tersebut dan bertingkah layaknya seorang perwira Nazi. Di saat itu juga terlihat seorang tentara Jerman lainnya bernama Freitag yang langsung memberikan hormat sekaligus melaporkan keadaannya kepada Herold. Ia mengira Herold adalah kapten sungguhan. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, ia pun langsung menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil yang mogok tersebut. Dan akhirnya mobil pun berhasil diperbaiki. Dan sebagai imbalannya, Herold memberikan apel dan juga ia menjadikan Freitag sebagai asistennya. Tidak lama kemudian, Herold menyuruh Freitag untuk mencari tempat penginapan. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka menemukan sebuah penginapan. Mereka pun bermalam di penginapan tersebut. Di keesokan harinya, Herold dan Freitag pergi menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar kegaduhan di salah satu rumah warga. Mereka pun berinisiatif untuk mengeceknya, dan ternyata di dalam rumah warga tersebut terdapat tentara Jerman lainnya yang sedang menjarah makanan. Tidak hanya itu saja, para tentara tersebut menyiksa si pemilik rumah. Herold yang melihat itu pun seketika langsung menghentikannya, dan ia langsung meminta surat tugas dari para tentara tersebut. Setelah dicek, ternyata ketiga tentara tersebut membelot dari tugas militernya, dan salah satu tentara bernama Kipinski yang takut akan dihukum karena perbuatannya tersebut meminta kepada Herold untuk memasukkan ia dan teman-temannya ke dalam kesatuan tugas Herold. Tanpa pikir panjang, Herold pun langsung menerimanya dan ia menamai kesatuan tugasnya dengan nama Datasmen H. Setelah menjelaskan secara detail mengenai misi yang akan dijalankan, Herold dan pasukannya pun bergegas untuk menjalankan misi tersebut. Saat mereka sedang beristirahat, dua tentara Jerman yang membawa senjata anti pesawat tiba-tiba menghampiri mereka dan meminta untuk bergabung dengan pasukan Herold. Herold pun langsung menerima mereka dan kini pasukannya bertambah menjadi total 6 orang. Singkatnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya mobil yang dikendarai Freitag dan Herold mogok karena kehabisan bensin. Tidak habis akal, Herold memerintahkan pasukannya untuk menarik mobil tersebut. Kelihatannya Herold benar-benar memanfaatkan kekuasaannya itu. Namun Kipinski yang sudah sangat kesal seketika langsung meluapkan emosinya kepada Herold. Tapi tidak lama kemudian datang polisi militer Jerman dan langsung memeriksa seluruh pasukan Herold serta dirinya. Namun saat itu Herold enggan diperiksa. Ia terlihat begitu panik dan takut karena bisa saja penyamarannya sebagai kapten bohongan terbongkar. Ia pun sempat terlibat perdebatan dengan pemimpin polisi militer Jerman yang bernama Kapten Sisner. Kapten Sisner meminta Herold untuk menunjukkan surat tugas militernya, namun Herold menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya kini sedang menjalankan misi khusus yang diberikan langsung oleh otoritas tertinggi Jerman, yaitu Sang Führer Hitler. Herold juga mengancam akan menulis nama Kapten Sisner di surat tugas militernya untuk kemudian dilaporkan kepada Hitler. Kapten Sisner langsung terdiam seketika dan akhirnya ia menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Kini Kapten Sisner benar-benar percaya bahwa Herold bukanlah tentara pembelot. Herold yang sebenarnya tidak memiliki tujuan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kapten Sisner dengan alasan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai keadaan di belakang garis depan. Kapten Sisner kemudian mengajak Herold dan yang lainnya menunjukkan tahanan para pembelot. Sesampainya di pos pemeriksaan, mereka bertemu dengan perwira lainnya bernama Kapten Janker. Kapten Janker kemudian masuk ke dalam mobil dan ikut menuju ke camp. Di dalam mobil, ia seperti tidak asing dengan wajah Herold. Ia terus memandangi wajah Herold dan itu membuat Herold panik. Namun beruntungnya Kapten Janker tidak benar-benar ingat di mana ia merasa pernah bertemu dengan Herold.
Mereka pun akhirnya sampai di kamp tahanan para pembelot. Tidak lama kemudian, perwira lainnya bernama Shute yang bertanggung jawab di kamp tersebut datang. Ia kemudian menjelaskan kepada Herold mengenai problematika di kamp tersebut, di mana para tahanan banyak yang berbuat onar, mereka seringkali kabur dan mencuri, bahkan menjarah barang-barang berharga milik warga. Ia dan petugas lainnya sudah sangat muak dan ingin mengakhiri semua itu. Namun mereka tidak punya wewenang dan harus menunggu keputusan pengadilan militer yang tidak kunjung datang. Mereka benar-benar berharap kepada Herold untuk menyampaikan keluh kesah mereka kepada Hitler. Namun yang mengejutkannya, Herold justru mengatakan bahwa dirinya mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik dari sekedar melaporkan hal tersebut kepada Hitler. Kapten Junker dan Shute sangat senang setelah mendengarnya. Tapi masalah lain muncul di mana saat Herold ingin memeriksa para tahanan di barak tawanan, tiba-tiba Shute memberitahu bahwa ia tidak memiliki wewenang di barak tersebut, dan yang memiliki wewenang tersebut adalah perwira lain bernama Hansen yang juga menjabat di pengadilan militer. Dengan begitu luar biasanya, Herold yang mengaku diutus langsung oleh Hitler tanpa ragu langsung memberikan wewenang tersebut kepada Shute. Setelah mendapatkan wewenang, Shute pun mengajak Herold untuk memeriksa para tahanan. Dan di sana Herold langsung menginterogasi para tahanan. Salah satu tahanan yang tidak menjawab ketika diinterogasi langsung disiksa secara brutal oleh Kipinski. Setelah itu para tahanan dibawa keluar barak, dan sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi di kamp tersebut. Dan benar saja, ternyata Herold mulai mengeksekusi para tahanan. Ia memerintahkan Shute untuk membuat parit yang akan digunakan sebagai tempat eksekusi. Salah satu perwira yang mendengar hal tersebut seketika langsung memberitahu Hansen bahwa tahanan mulai dieksekusi oleh Herold dan Shute. Hansen yang melihat itu langsung bergegas memanggil Herold dan Shute. Hansen terlihat begitu marah dan meminta Herold untuk tidak melakukan tindakan semaunya sendiri. Ia kemudian menghubungi atasannya yang bernama Dr. Tyr yang bertugas di Departemen Keadilan. Ia melaporkan bahwa ada Herold di kamp tersebut yang mengaku mempunyai wewenang tanpa batas dari sang Führer dan telah mengeksekusi 5 tahanan. Dr. Tyr yang mendengar itu kemudian meminta Herold untuk menunggu hingga esok hari sebelum ia bertindak lebih jauh. Dr. Tyr juga mengatakan bahwa dirinya dan Ketua Jaksa Umum akan datang ke kamp esok hari untuk membahas kasus tersebut dan memeriksa surat tugas militer milik Herold. Seketika Herold pun sangat marah lalu meninggalkan Hansen begitu saja. Namun Shute langsung mengejarnya dan mengatakan kepada Herold bahwa dirinya memiliki kenalan seorang Gaulter yang mungkin bisa membantu mereka untuk menyingkirkan Hansen dan Dr. Tyr. Setelah menghubungi kenalannya tersebut dan menceritakan semuanya secara detail, hingga pada akhirnya wewenang di kamp tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Herold. Dan kini Hansen maupun Dr. Tyr sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Herold. Setelah mendapatkan wewenang di kamp tersebut, Herold pun kembali melanjutkan eksekusi terhadap para tahanan. Hingga malam tiba, eksekusi para tahanan belum juga selesai. Herold dan komplotannya benar-benar berambisi untuk mengeksekusi semua tahanan yang ada di kamp tersebut. Di malam berikutnya, Herold mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka membantai para tahanan. Mereka terlihat begitu menikmati pesta tersebut dan semua orang begitu larut dalam kegembiraan. Hingga akhirnya terjadi keributan antara Kipinski dengan salah satu petugas kamp tersebut. Keributan bertambah parah karena semua orang dalam keadaan mabuk. Para penggali parit yang sedang tidur juga ikut menjadi korban. Mereka disiksa dengan begitu brutal oleh Kipinski dan yang lainnya. Shute dan Herold yang melihat itu seketika langsung menghentikan perbuatan Kipinski dan yang lainnya. Namun Kipinski tidak menurutinya dan ia tetap memukuli penggali parit tersebut hingga membuat Herold marah. Lalu Herold mengumpulkan semua penggali parit yang disiksa tadi dan kemudian mengingat semua penggali parit yang ternyata para penggali parit tersebut adalah tentara pembelot. Herold yang sudah sangat muak memerintahkan keempat penggali parit tersebut untuk lari dan kemudian ditembak mati. Keesokan harinya, Shute melapor kepada Herold bahwa ia dan pasukannya akan menyisir area setempat untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi para pembelot yang berkeliaran dan mengganggu para warga sipil. Dan tidak lama kemudian, Herold dan yang lainnya mengadakan pesta. Ternyata mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para tahanan di kamp tersebut. Shute dan pasukannya pun kembali ke kamp tersebut dan saat akan melapor kepada Herold, tiba-tiba hal mengerikan terjadi pada Shute. Dan ternyata para pasukan udara Uni Soviet dan sekutu mulai menyerang kamp tersebut. Seketika kamp tersebut pun rata tanpa sisa. Namun lagi-lagi Herold berhasil selamat. Tidak hanya Herold saja, beberapa pasukannya pun berhasil selamat. Singkat cerita, Herold dan pasukannya yang selamat memutuskan untuk pergi menuju kota. Kemudian Herold mengatakan kepada para warga yang sedang lewat bahwa ia adalah seorang hakim
hakim dan kepala detasemen khusus yang akan mengembalikan hukum dan aturan di kota tersebut. Kemudian ia dan pasukannya mengadakan pesta. Saat itu terlihat juga para wanita penghibur di pesta tersebut. Dan sepertinya Harold tertarik dengan salah satu wanita tersebut. Namun Kipinski yang berada di sebelahnya langsung menyerobot wanita tersebut dan itu membuat Harold sangat marah. Harold pun langsung menghukum Kipinski dengan begitu sadis. Kemudian Harold kembali melanjutkan pesta. Namun di saat yang bersamaan polisi militer Jerman datang dan langsung menggerebek Harold beserta pasukannya. Kemudian Harold langsung disidang. Di sidang tersebut terlihat juga Kapten Junker menemaninya. Harold dijatuhi hukuman mati. Namun yang mengejutkannya, Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya membela Harold. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Harold tidaklah salah karena sama sekali tidak merugikan negara. Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya malah menyarankan hakim untuk menutup kasus Harold karena saat ini Jerman sudah kalah dan Berlin sudah dikuasai oleh Uni Soviet dan sekutu. Di akhir film, Harold terlihat sedang berusaha kabur dan ia pun berhasil melarikan diri lagi. Pada 23 Mei 1945, Harold akhirnya tertangkap oleh sekutu. Hingga akhirnya pada 14 November 1946, Harold dan 6 kaki tangannya dieksekusi mati. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata saat itu Harold baru berusia 21 tahun.